Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ahwari Batubara MA selaku mata kuliah Metodologi Studi Islam, Fakultas Ekonomi dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kajian teologi. Semoga dengan video yang kami buat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya sendiri. Saya di sini akan memaparkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang kajian teologi. Pembahasan pertama yaitu bagian A, definisi kata kunci tauhid, kalam, dan teologi. Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para nabi dan rasul silih berganti diutus Allah ke muka bumi sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid ini. Makna harfiah tauhid adalah menyatukan atau mengesahkan. Sedangkan ilmu tauhid secara sederhana definisinya adalah ilmu yang mengkaji tentang tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu definisi kalam. Kalam secara tata bahasa adalah kata benda umum tentang perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Meskipun secara bahasa kalam berarti perkataan atau pembicaraan, namun sebagai istilah, kalam tidaklah dimaksudkan perkataan atau pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, kalam berarti ajaran atau argumen rasional untuk memperkuat pernyataan, dan ilmu kalam adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Lalu selanjutnya definisi teologi. Teologi berasal dari bahasa Inggris theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu atau wacana. Teologi merupakan ilmu tentang ketuhanan, yaitu membicarakan zat Tuhan dari seginya dan hubungannya dengan alam. Teologi atau tauhid ibarat ruh pada diri manusia yang menggerakkan aktivitas pemeluk agama tertentu. Bagaimana kaum beragama memandang dan berinteraksi dalam kehidupan ini ditentukan dengan pandangan teologinya. Seseorang yang berteologi rasional, maka pasti hidupnya akan dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas sendiri, yaitu tentang asal-usul ilmu kalam dan perkembangan ilmu kalam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu. Mereka satu akidah, satu syariah, dan satu akhlakul karimah. Kalau mereka ada perselisihan pendapat, diatasi dengan wahyu, dan pada saat itu tidak ada perselisihan di antara mereka. Sebab kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas Khalifah Ali bin Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin As, utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka memandang bahwa Ali telah berbuat salah sehingga meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka terkenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Ada sebagian besar yang tetap mendukung Ali. Mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syiah. Perkembangan ilmu kalam. Ilmu kalam termasuk salah satu cabang ilmu keislaman yang muncul semenjak masa yang terbilang awal. Dalam konteks pemikiran Islam, ilmu kalam termasuk bagian dari proses pengalaman Islam yang mengalir dalam bangunan peradaban Islam pada umumnya. Oleh karena itu, sebagian dari pemikiran Islam, ilmu kalam tidak dapat dipisahkan dari proses sejarah peradaban Islam. Ilmu kalam menjadi satu rangkaian, satu sejarah, dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap di masa yang akan datang. Akan tetapi, setiap langkah menuju pemikiran kalam selanjutnya diperlukan penguraian dan analisis yang mendalam hubungannya dengan entitas pandangan dunia Islam. Dalam pemetaan pemikiran Islam, karena tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam, maka
Salah satu tokoh Harun Nasution membagi ke dalam 3 periode besar. Yang pertama itu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250, merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama fase ekspansi, integrasi dan memuncak kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal. 2. Periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Juga dibagi menjadi 2 fase. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini, desentralisasi dan desintegrasi semakin meningkat. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar tahun 1900 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1900 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran 170 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kemudian yang ketiga, periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai seterusnya, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Untuk selanjutnya, pembahasan dari saya ialah aliran dalam ilmu kalam. Aliran dalam ilmu kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah aliran Khawarij. Aliran Khawarij, orang yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam atau tegasnya murtad, dan oleh karena itu wajib dibunuh. Uqbah bin Udayyah yang dikenal sebagai aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang menjadi polemik pada masa itu. Bagaimana posisi orang yang beriman tetapi melakukan dosa besar? Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari berbuat dosa, maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Baru yang kedua, aliran Khawarij. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi, bagi kelompok ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini, iman Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Dan terakhir ialah aliran Mu'tazilah. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir. Dan unsur ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi, aliran ini tidak dapat menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Menurut aliran ini, orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi juga bukan mukmin. Di sini saya akan membawakan materi yang terakhir, yaitu mengenai signifikansi dan kontribusi teologi dalam studi Islam. Teologi secara leksikal terdiri dari 2 kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan ataupun ketuhanan. Nah, secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan ataupun segala macam yang berkaitan dengannya. Juga, teologi membahas tentang Tuhan dengan manusia dan manusia tentang Tuhan. Menurut Amin Abdullah, teologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan, yakni suatu ilmu yang sangat fundamental dalam kehidupan beragama, yakni suatu ilmu pengetahuan yang paling otoritatif, di mana semua hasil penelitian dan pemikiran harus sesuai dengan alur pemikiran teologis. Dan jika terjadi perselisihan, maka pandangan keagamaanlah yang harus dimenangkan. Pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yakni suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran dan penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Nah,
tidak ada kekurangan sedikit pun dari pendekatan ini. Dalam kaitannya ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat idealnya dan ciri khasnya. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai yang luhur. Pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. George Watts berkomentar bahwa apabila teologis bertugas untuk meneliti, memperkuat dan mengajarkan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat agama, dan juga untuk memperkokoh semangat dan gairah mempertahankan kepercayaan tersebut, maka ia bertanggung jawab pula untuk membimbing dan memurnikannya. Selanjutnya, dalam teologi ada upaya untuk mencintai kebenaran, namun harus membenci ketidakbenaran. Akan tetapi tidak benar pula jika memuji kepercayaan sendiri. Seseorang harus membenci dan menghina orang-orang yang memiliki kepercayaan sendiri. Doktrin teologi macam apapun dan juga studi agama-agama secara historis empiris yang manapun tidak akan mampu memberi sumbangan pemikiran untuk melerai ketumpang tindihan dan kecampur adukan antara dimensi doktrin teologi dan dimensi kesejarahan dalam waktu praksis sosial dan ketumpang tindihan antara teks dan realita. Bercampur aduknya kepentingan golongan baik dari segi kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan dengan doktrin-doktrin teologis menjadikan hubungan antar umat beragama semakin ruwet. Agak sulit sekarang untuk hanya secara pasrah mengkaji aspek-aspek doktrin teologis dari suatu agama dengan melepaskan keterkaitannya dengan aspek sosial, praksis, dan kultur sosialis yang menyertainya, dan begitu sebaliknya. Keduanya sudah demikian membaur dan bercampur aduk. Nah, oleh sebab itulah tidak semua pendekatan teologis bersifat normatif, tetapi ada pula pendekatan teologis yang bersifat dialogis. Nah, bahkan ada yang bersifat konvergensi. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah secara pandang atau yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan teologi merupakan bagian yang tak terpisah dari kegiatan penelitian agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan apakah agama dapat diteliti. Sementara ahli dan ulama menurut Nong Muhadzir bahwa ilmu dan wahyu itu adalah otonomi di bidangnya masing-masing. Ekstremitasnya menimbulkan filsafat di antara para ulama dan menimbulkan non-empirik dan non-sensual di antara para ilmuwan. Adapun yang dikemukakan adalah bahwa pendekatan teologi dalam penelitian agama dimaksud untuk menjembatani para pakar ilmu agama atau disebut ulama dengan ilmu lainnya. Karena pendekatan teologis dalam penelitian agama berada di kawasan aklik atau wahyu yang ada aklik atau produk budaya manusianya.